Gak apa-apa, saya baca ulang ya. Yani anal qadiyata qismani syartiyatun wa hamliyatun. Wal hamliyatu imma syakhsiyatun wa yallati yakunul mahkumu alaih fiha juz'iyan muayyanan ka Zaidun katibun. Wa imma an tatamayyaza juz'iyatuhu bi dzikri suri ka badil insani katibun. Fayal masuratul juz'iyah aw tatamayyazu kulliyatuhu bi dzikrihi ka kullu insanin hayawanun fahiya al masuratul kulliyah. Yani menagi musannif bahwasanya qadiyah itu terbagi dua, syartiyah dan hamliyah. Syartiyah dan hamliyah kemarin sudah jelasan kenapa disebut qadiyah syartiyah, kenapa disebut qadiyah hamliyah. Wal hamliyatu dan qadiyah hamliyah imma ada kalanya, imma kan disebut harfu tafsil ya, memperinci bagian-bagian dari qadiyah hamliyah. Syakhsiyatun qadiyah syakhsiyah. Waya dan dia qadiyah syakhsiyah allati yakunu, yaitu qadiyah yang ada al-mahkum alaih. Jadi ada al-mahkum alaih, ada al-mahkum bih gitu. Kita batasi pada pembicaraan mubtada khabar. Dalam nahwu Zaidun qaimun, Zaid disebut mubtada, qaimun khabar. Dalam balaghah Zaidun disebut musnad ilaih, qaimun musnad. Dalam mantik Zaidun disebut al-maudhu', qaimun mahmul. Bisa juga Zaidun disebut mahkum alaih, qaimun mahkum bihi gitu. Jadi insya Allah kita usahakan jangan pusing sama istilah kayak gini. Ya kan pada gede, mungkin kalau bocah-bocah apa ya sanawiyah bisa jadi pusing kepalanya. Nah banyak amat sih istilahnya. Waya dan dia qadiyah syakhsiyah allati qadiyah yang yakunul mahkum alaih, ada mahkum alaihnya. Jadi yang dilihat mahkum alaih ya. Fiha pada alati, pada qadiyah tadi mahkum alaih berupa apa? Juz'iyan muayyana, yaitu lafaz juz'i yang sifatnya muayyan tertentu. Ada lafaz kulli, ada lafaz juz'i. Fa mufhimu ishtirakil kulliyu ka asadin wa aqsuhul juz'iyyu, dilihat lagi di sana. Muayyanan tertentu, ka Zaidun katibun, seperti lafaz Zaidun katibun. Nah ini Zaidun disebut mahkum alaih, katibun mahkum bihi. Kalau kita melihat mahkum alaihnya itu Zaidun, dia lafadznya juz'i muayyan gitu ya. Lafaz juz'i muayyan tertentu. Ya artinya ma'rifat. Zaidun orang tahu gitu ya. Wa imma antatamayyaza juz'iyatuhu, dan ada kalanya artinya pembagian qadiyah hamliyah yang kedua bahwa terbedakan dari yang lain ya. Juz'iyatu juz'iyahnya bidzikri suri, dengan menyebutkan as-suri, sur itu asal artinya apa kemarin? Pagar gitu ya. Pagar apalagi tuh? Ya pagar lah ya, yang mengelilingi. Ada pagar secara utuh keliling lingkaran penuh, ada pagar sebagian, ada yang nggak dipagar sebagian, ada yang nggak dipagar sama sekali, pokoknya sur pagar lah gitu ya. Makanya dalam Al-Quran kenapa disebut surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah dan seterusnya, Ali Imran, itu katanya diambil dari kata sur artinya pagar. Nah kalau di sana dalam surat, kenapa disebut surat? Karena dia diibaratkan seperti pagar, di mana pagar itu dia bentuknya tinggi. Nah tinggi itu menunjukkan kemuliaan gitu. Dari sisi kemuliaan ya, dari sisi derajat yang tinggi, maka disebutlah surah gitu. Nah sekarang kalau sur di sini dari sisi apanya? Sur di sini dari sisi bahwa sur itu adalah satu lafaz yang menunjukkan ala kamiyati afradil maudhu. Sur itu adalah lafaz yang menunjukkan kamiyah. Kamiyah itu kan kuantitas.
kuantitas anggota dari maudhu. Apakah anggota maudhu tadi dia tercakup semua? Nah, ketika tercakup semua, pakai sur kulli, gitu ya. Sur yang menunjukkan keseluruhan. Misalkan kullu insanin yamutu. Nah, kullu itu namanya sur kulli fil ijab. Dan di itu menunjukkan kullu insanin yamut, setiap manusia mati, itu qadiyah. Jadi dibahasakan masurah, qadiyah musawwarah kulliyah. Artinya ketika kita bilang kullu insanin yamutu, itu kul di sini dia berfungsi sebagai pagar yang memagar seluruh secara keseluruhan totalitas manusia, sehingga tidak satupun manusia yang bisa keluar dari pagar itu. Nah, nanti sifatnya apa? Yamutu, meninggal, sehingga seluruh manusia pasti meninggal. Tidak ada satupun yang bisa melewati pagar itu kemudian katakanlah dia jadi nggak meninggal, nggak bisa, tetap kullu gitu ya, secara keseluruhan. Nah, itu sur itu gitu. Yang kedua, sur bisa juga fungsinya untuk melingkari tapi sebagian, hanya sebagian aja ya. Sebagian. Jadi pembatasan afradil maudhu hanya sebagian saja. Di sini kabadil insani katibun. Jadi ba'dul insan katibun, sebagian manusia itu katib, penulis. Berarti sebagian yang lain ya kalau kita pahami apa adanya bukan penulis. Tetapi ada yang bilang nggak begitu juga, nggak. Di sini kita tidak memikirkan sebagian yang lain. Di sini kita lagi fokus sebagian gitu. Sebagian yang lain ya bisa katib, bisa juga enggak. Ada yang bilang kayak gitu tuh. Tapi ada juga yang memahami berarti sebagian yang lain bukan katib gitu. Tapi katanya yang benar yang pertama. Pokoknya kita fokus berpikir sebagian manusia itu katib, sebagian yang lain bisa katib, bisa juga enggak. Tinggal kenyataan di lapangan saja gitu. Bahaya, maka dia qadiyah hamliyah yang seperti ini al-masuratul juz'iyah, disebut qadiyah al-masurah. Masurah itu artinya dikepung, dibatasi. Tapi al-juz'iyah sifatnya sebagian gitu ya. Badutulab naimun, sebagian santri tidur. Berarti kan informasinya ingin menginformasikan sebagian, tidak keseluruhan. Atau tatamayyazu kulliyatuhu, atau menjadi terbedakan kuliahnya, kuliah al-makum alaih, kuliah al-maudhu, bizikrihi, dengan menyebutkannya, menyebutkan sur, cuman sur kulli gitu. Ka kullu insanin hayawanun, seperti setiap manusia adalah hewan. Nah, di sini kul di sini dia fungsinya penting sekali. Dia fungsinya mengelilingi secara totalitas manusia itu tuh. Yang namanya manusia dia dikelilingi dan disifati dengan sifat hewan. Maka tidak ada satupun manusia yang keluar dari pagar tadi sehingga katakanlah ternyata dia bukan hewan. Nggak bisa kayak gitu. Tetap dia nggak bisa keluar. Nah, kalau pada yang kayak gitu, fal masuratul kulliyah, qadiyah hamliyah, masurah kulliyah. Wa imadana kalanya antakuna, bahwa ada qadiyah tadi muhmalatan muhmalah. Muhmalah itu dianggurkan. Artinya dia bukan berupa juz'i muayyan, bukan pula dia sebagian, bukan pula dia keseluruhan. Artinya tidak pakai sur. Ka insanun katibun, dia muhmalah gitu ya. Al insanu katibun, manusia itu katibun, katib. Penulis. Ini muhmalah. Kenapa? Karena dia tidak pakai sur juz'i, tidak pakai sur kulli, dia juga merupakan syakhsan muayyanan, sesuatu yang tertentu. Waya, dan dia qadiyah muhmalah fi quwatil juz'iyah. Sebenarnya dia posisinya diposisikan dalam posisi qadiyah juz'iyah, sebagian.
Kenapa? Litahaqquqiha fiha, karena tetapnya qadiyah muhmalah fiha pada juz'iyah, ai fi kuatir juz'iyah. Fatilka arbaun, maka itu yang disebutin di atas adalah 4 qadiyah. Wa kulluha imma mujabatun, dan setiap qadiyah yang 4 di atas tadi ada kalanya mujabah, dia positif, au salibatun, atau salibah negatif. Fasarat, maka menjadilah qadiyah keseluruhannya, qadiyah amliyah secara keseluruhannya sama niatan 8. Jadi 8 gitu ya. Dia jadi 8 gitu. Qadiyah syakhsiyah mujabah, qadiyah syakhsiyah salibah. Tinggal itu tadi ya. Qadiyah kulliyah mujabah, qadiyah kulliyah salibah, qadiyah juz'iyah mujabah, qadiyah kulliyah salibah, qadiyah muhmalah mujabah, qadiyah muhmalah salibah. Ya 8. Wa'lam, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna surah wal lafzu la ala kamiyatil afradi wa huwa arba'atu aqsamin. Surah ijabun kulliyun wa kullu insanin hayawanun, wa surah ijabun juz'iyyun ka ba'dul insani hayawanun, wa surah salbun kulliyun fala syai'a minal insani bihajarin, wa surah salbun juz'iyyun ka laysa ba'dul insani bihajarin. Wa hadhihi al-arba'u hiya ma'ani surah. وغلب التعبير باللفظ المذكور ويجوز التعبير بغيره مع حفظ معناه، ولذلك قال أو شبه جاء أي ظهر معناه فيه. Ya udah. Sekarang kita bicara sur. Jadi sur penting apa enggak tuh? Penting. Apalagi sur dalam bahasa Inggris, sure. Are you sure? Yes, I'm sure. Very very sure. Ente yakin? Betul, saya benar-benar yakin. Lanjut. Ya penting keyakinan itu ya. Kalau ragu mundur gitu ya. Enggak, itu mah enggak ada hubungannya itu mah hanya karena sure bahasa Inggris saja. Coba kalau R-nya diganti sama L, beda lagi. Sule ya. Dan seterusnya. Pokoknya sur itu penting lah gitu ya. Jadi dia menentukan apakah sebagian, apakah keseluruhan, dan seterusnya. Wa'alam anna surah huwa, kata alaikam wa sur adalah al-lafzud dal ala kamiyatil afrad. Ada tadi dia lafaz yang menunjukkan atas kamiyah, sifat bilangan, sifat kuantitas. Kuantitas itu menunjukkan ya jumlah, banyak apa sedikit, keseluruhan atau sebagian, itu kamiyah. Al-afrad anggota-anggota maudhu. Ketika dibilang kullu insanin, ya seluruh anggota manusia masuk, ada yang keluar gitu. Ya kecuali nanti kalau ada istisna atau ada taksis, itu belakangan lagi gitu ya. Wawa, dan dia asur arba'atu asamin, dia 4 bagian. Sur ijabin kulliyun, sur ijab kulli. Sur ijab positif dan kulli, sifatnya keseluruhan. Kakulu insanin hayawanun, seluruh manusia hewan. Jadi tidak ada satupun manusia yang bukan hewan, tidak ada satupun manusia keluar dari sifat hewan gitu. Wasuru ijabin juz'iyun, dan sur ijab juz'i, positif tapi sebagian. Kabadul insani hayawanun, seperti badul insan hayawan. Nah badu itu namanya sur juz'i fil ijab, sur ijab juz'i. Ya seperti ini tuh. Badul insan hayawanun, sebagian manusia adalah hewan. Jangan buru-buru diputuskan sebagian yang lain bukan hewan. Enggak. Nanti lihat dulu di kenyataan di lapangan. Sebagian yang lain apa? Ya sudah, tinggal diteliti. Tinggal disurvei. Ini hewan, ini meneliti sebagian, ini hewan, Muhammad hewan,
Zaid hewan dan seterusnya. Begitu diteliti semua, wah hewan semua gitu. Tapi ini kan lagi bicara tentang informasi tentang sebagian. Wa sur salbin kulliyun, dan sur salaf kulli. Sur negatif tapi kulli itu dia. Kala syai'a minal insan bihajarin, seperti tidak la syai'a, tidak ada satupun manusia itu bentuknya batu atau dia berupa batu. Emang nggak ada total. Tidak ada satupun manusia dia hajar, dia berupa batu, nggak ada. Nah di sini la syai'a namanya sur kulli fi salab, fi salbi. Wa sur salbin juz'iyun, sur salab juz'i. Ya sur salab, sur yang meniadakan tapi di sebagian. Seperti laisa ba'dul insani bihajar, tidaklah sebagian manusia itu batu. Sama sama tadi, bukanlah sebagian manusia itu batu. Sebagian yang lain batu dong, nggak begitu nggak cara berpikirnya. Sebagian yang lain nanti dilihat di kenyataan di lapangan. Kalau kenyataan di lapangan ternyata bukan batu juga, ya bukan batu semuanya. Fadil arba'u, maka ini yang 4 tadi itu di atas. Sur ijab kulli kullu insanin hayawanun, sur ijab juz'i badul insan hayawanun, sur salbin kulli la syai' minal insan bihajar, sur salab juz'i laisa badul insan bihajar, hiya ma'ani suri, dia arti sur tadi itu. Wa ghalaba ta'biru, dan menang at-ta'biru bil lafzil madhkur, mengungkapkan dengan lafaz yang tersebut dalam bait. Artinya dalam bait tadi memang umumnya lafaz yang digunakan adalah bicara sur yang 4 tadi ya. Imma bi kullin ba'din au bi ba'din au bi la syai'a wa laisa ba'du dan laisa ba'du. Itu yang digunakan itu tuh. Ghalibnya umumnya. Wa yajuzu ta'bir bi ghairihi, dan boleh mengungkapkan dengan selainnya, selain istilah yang 4 tadi di atas, tapi mahifzi makna beserta menjaga maknanya, artinya maknanya sama gitu. Walidha qala, oleh karena yujuz ta'bir bi ghairil mazkur, qala musannif yang udah mana bilang au syibhin jala, atau dengan lafaz-lafaz yang menyerupai lafaz tadi jala, yang dia artinya udah jelas. Aizhara ma'na fi, tampak maknanya fi padanya. Ya, maknanya. Makna yang al-mazkur fi padanya, pada syibih gitu. Wa qauluhu tsummal qadaya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. وقوله سبحانه يأتيك سنة بترتيب الذكر خاصة وحقية محكوم على شرعية وهذه الحق ضرورة وثاني أي والقسم الثاني من قسمي القضايا وهو الفقهية قسمان أيضا كلية وشخصية وهذه الحق أيضا بالضرورة والأول أي القسم الأول والقسم الثاني وهو الكلي قسمان أيضا إما موصول يتقدم موصول الكلي أو جزئي وإما مجمل أي لم يسبق موصول الكلي ولا جزئي وقولنا وأربع وصفة التاء من 4 وإن كان مقبول مذكرا بضرورة أي وأقسام الصور أربعة أي صورة وكلها ممكن أي وكل تلك القضايا الأربع إلا موجبة أو ساكنة صارت ثمانية رب اثنين كأنها أشهد أن لا إله إلا الله.
Ya, azan dulu deh. Ini sebelah nanti ya. Al-qadaya tsamaniyah fil hamliyah. 8 qadiyah yang ada pada qadiyah hamliyah. 1 syakhsiyah, kalau di sana disebut juz'iyah, sama aja. Syakhsiyah, muhmalah, kulliyah, juz'iyah. Syakhsiyah nanti dibagi 2, mujabah, salibah. Sehingga disebut syakhsiyah mujabah, syakhsiyah salibah. Contoh yang syakhsiyah, Zaidun qaimun. Nanti untuk bikin jadi salibah tinggal dikasih adat negatif saja. Zaidun qaimun bisa dibilang biasanya sih contohnya tuh laisa Zaidun biqaimin gitu. Atau ma Zaidun qaiman ya sah-sah saja. Kemudian muhmalah al-insan hayawanun. Ini contoh yang mujabah. Nanti yang salibah tinggal dibikin saja gitu ya. Dia tinggal dibikin saja. Kuliah kullu insanin hayawan. Ini yang mujabah. Nanti yang salibah tinggal dikasih adat negatif saja. Ya walaupun contohnya harus beda nanti. Karena kalau dia tetap contoh ini misalkan nanti akan terjadi tanakud. Kita bilang kullu insan hayawan. Setiap manusia hewan. Kemudian kalau kita kasih adat negatif, kullu insanin laisa bihayawan. Semua manusia bukan hewan. Berbenturan. Nah, itu nanti terjadi tanakud gitu ya. Makanya nanti sesudah kita belajar qadiyah itu nanti ada sifat-sifat apa ya? Sifat-sifat yang bisa terjadi pada qadiyah. Ada istilahnya tanakud, ada istilahnya al-aqsu. Itu nanti sifat-sifat dan perkembangan pada qadiyah berikutnya. Juz'iyah ya begitu sama, badul insan hayawan. Selanjutnya kita baca, kita habisin. Atif daruratan, dan dibuang waw atop daruratan karena darurat nazam. Ya kalau nggak darurat nazam dibilang syartiyatun wa hamliyatun gitu. Wasani dan apa dasani ai wal qismu tsani min qismail qadaya. Bagian yang kedua di antara 2 bagian qadiyah wa huwal hamliyatu itu hamliyah qismani dibagi 2 aidan juga. Kulliyatun wa syakhsiyatun, kulliyah syakhsiyah. Qadiyah yang kedua itu hamliyah dibagi 2, qadiyah kulliyah, qadiyah syakhsiyah. Wa hudhifal atifu aidan lidarura. Itu ada lagi aidan dia. Jadi apa tadi? Maf'ul mutlak. Dan dibuang huruf atop lagi, dibuang lagi tuh. Sesudah tadi sebelumnya dibuang. Li darurati kana darurat syair. Kulliyatun, syakhsiyatun. Kalau tidak darurat disebutkan kulliyatun wa syakhsiyatun. Wal awalu kata wal awalu ay wal qismul awal. Bagian yang pertama min qismail hamli, dari 2 bagian yang ada pada qadiyah hamliyah. Wahwa yaitu yang pertama al-kulliyu, yaitu hamli yang sifatnya kulli. Kismani, dia dibagi 2 aidan juga. Imma musawwarun, iman ya, orang hamzah. Imma musawwarun, ada kalanya dia digunakan sur, dipakaikan sur. Ai taqaddama surun kulliyun au juz'iyun, mendahului kepadanya sur kulli atau juz'i. Wa imma muhmalun, dan ada kalanya muhmal. Ai maksud muhmal di sini lam yasbiqu surun kulliyun wala juz'iyun, tidaklah mendahului kepadanya pada lafaz kulli tadi pada lafaz kulli tadi sur kulli wala juz'iyun, dan tidak pula sur juz'i.
Wa qaluna dan ucapan kita wa arbaun aqsamu haitsu jara. Wa arbaun udhifatita min arbaun. Dibuang ta dari lafaz arbaun. Ya salahkan aqsamuhu arbaatun itu. Bukan aqsamu arbaun, enggak. Tapi ta dibuang min arbaun dari lafaz arba. Wa in kana al madudu mudzakkaran, walaupun madudnya adalah mudzakkar. Aqsamu bagian-bagian sur, al madud kan asur. Kenapa dibuang tanya lidoro karena darurat ai wa aqsamu suri arbaatun haitsu wujida. Bagian-bagian sur itu 4 haitsu di mana sekiranya tidak didapati sur tadi. Wa qala najamanya wa kulluha mujabatun aw salibah. Ai kullu tilkal qadayal arbah. Tiap-tiap qadiyah yang 4 di atas imma mujabatun imma salibatun. Sorot maka menjadilah samaniyatan 8 min darbisna ini, yaitu dari hasil pengalian isnain 2 fi arbatin dikalikan dengan atau kepada 4. Wa aibah dan lafaz aibah aibatun ay raji'atun kembali fahiya idzan aibatun ila samani wal awwalul mawdu fil hamliyah wal akhirul mahmulu bis sawiyah. Lafaz yang pertama dalam qadiyah hamliyah al maudhu, lafaz yang pertama disebut al maudhu fil hamliyah pada qadiyah hamliyah, wal akhiru lafaz yang lain yang terakhir awal terakhir, langsung terakhir, tapi bukan dalam bab kau yang pertama dan kau yang terakhir. Wal akhiru, sementara lafaz yang terakhir kalau melihat awal akhir itu. Sejuga wal akharu dan yang lain, tapi kalau al akharu dia lebih ini ya, kelihatan lebih membias. Lebih tepat wal akhiru. Wal akhiru lafaz yang terakhir al mahmulu, itu disebut mahmul bisawiyah, secara sawiyah sama, totalitas sama. Jadi tidak beda dan tidak dibagi-bagi, tapi merata secara sama. Dan insyaallah kita baca. Allah a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, alhamdulillahirabbil alamin.